Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anto, usia kurang lebih 37 tahun. Kita bergerak di bidang digital printing, reklame, dan sablon kaos. Namanya itu Ran, lebih dikenalnya Ran Reklame. Jadi untuk alamatnya kita berada di Sulingan. Sulingan itu bertepatan di seberang Gedung Juang ya istilahnya. Itu singkatan aja sebenarnya, singkatan dari nama kita, nama anak, sama nama kakek. Mulai usaha ini kira-kira didirikan di 2018, kurang lebih mendekati 5 tahun lah. Untuk produk di Ran Reklame ini, kita kan melayani sektor tambang dan umum nih. Yang untuk sektor tambang itu seperti rambu-rambu, terus nomor lambung unit, dan stiker-stiker yang mendukung lah di pertambangan. Ya termasuk spanduk juga. Dan kalau di umum itu kita untuk UMKM itu untuk label-label makanan, minuman, dan stiker-stiker yang berhubungan dengan penjualan mereka itu. Nah ya UMKM, terus spanduk juga. Untuk kaos sebenarnya ini istilahnya itu baru ya di Ran Reklame ya, produk tambahan lah. Sebetulnya latar belakangnya awalnya bukan kan, cuman ketertarikan kita di desain awalnya kan, dan kita melihat peluang di Tabalong, wah kayaknya lumayan nih, masih besar peluangnya untuk digital printing, seperti itu. Kalau latar belakangnya dulu kita admin aja awalnya. Dulu kita pernah bekerja di salah satu perusahaan di Adaro Group ya, kurang lebih 6 tahun. Nah, dari situ kita keluar dan terus belajar menggeluti dunia usaha di bidang reklame dan digital printing. Awalnya kita pembuatan rambu-rambu, terus semakin kesini permintaan pelanggan spanduk mulai bertambah, dan akhirnya kita mulai konsen juga ke digital printing. Waktu membuka pertama itu awalnya kita fokus ke pengetahuan dulu ya, istilahnya pengetahuan dulu bagaimana cara pembuatan rambu-rambu tadi itu, dan setelah kita mulai mahir, kita cari mesin pendukungnya apa gitu kan, seperti itu. Kalau belajarnya kita autodidak aja. Nggak ada belajar istilahnya yang khusus, nggak ada. Salah satunya keadaan juga yang istilahnya, wah ini
harus apa ya istilahnya ya, harus bisa lah intinya seperti itu ya. Jadi kalau modal awal, kalau untuk angka kita lumayan lupa ya. Jadi modal awalnya itu 1 biji mesin cutting dan 1 unit komputer. Cutting sticker dan 1 unit komputer. Jadi awalnya kan dulu kan kita karyawan salah satu perusahaan di tambang yang ada di Tabalong. Terus kita memutuskan untuk berwira swasta ya istilahnya. Jadi itu masa transisi dari dulunya kita karyawan, itu memang rada-rada takut ya istilahnya. Wah gimana, kedepannya gimana, kita yang terbiasa menerima gaji setiap bulan. Terus akhirnya kita dengan berwira swasta, kita harus berjuang. Artinya berjuang itu kalau kita rajin ya kita hasilnya mungkin bagus, kalau kita tidak rajin ya bagus. Jadi intinya untuk mengatasi ketakutan-ketakutan setelah keluar dari perusahaan itu ya dengan keyakinan lah istilahnya, pemikiran-pemikiran yang sebelumnya ada, oh gimana nanti ini, gimana nanti, itu sebenarnya setelah kita lalui tidak begitu sulit lah. Nah, tidak begitu sulit. Kita terjun dulu, cuman yang jelas kita lihat dulu pangsa pasarnya seperti apa, terus nantinya ke depannya juga istilahnya itu survei lapangan lah, istilahnya survei lapangan dulu, jangan asal-asalan juga, takutnya nanti malah tambah parah. Oh, untuk prosesnya mencapai saat ini yang pasti dibilang mudah ya enggak, dibilang sulit enggak juga ya. Yang jelas pada prinsipnya kita ingin berkembang dengan 1 unit, awalnya pengennya jadi 2 unit, 3 unit untuk mesin produksi ya, mesin penunjang kita gitu. Seperti itu. Berdarah-darah, bertahap lah istilahnya untuk penambahan unit, jadi kita investasinya ke unit lah istilahnya tuh. Jadi awalnya seperti yang saya ceritakan tadi, kita berdiri dengan 1 mesin cutting stiker dan 1 unit komputer. Terus permintaan pelanggan bertambah. Itu permintaan awal kita kirim ke luar kota itu kan, kita kirim ke luar kota, terus kita serahkan lagi ke pelanggan, dan akhirnya oh di sini kita bisa nih mengambil keputusan untuk membeli mesin gitu kan. Karena permintaan sudah mulai ramai gitu kan, kita ambillah mesin-mesin digital printing ini, mesin spanduk awalnya ya, yang agak kecil gitu. Setiap perjuangan pasti butuh waktu ya. Titik baliknya itu di 2020-an. Waktu awal-awal COVID itu kan banyak yang memerlukan spanduk tuh, untuk spanduk himbauan, spanduk yang ya sejenis mengenai prosedur lah gitu. 2020 mulai permintaan mulai melonjak. Jadi cara kita untuk
mencari istilahnya menambah konsumen ya. Itu salah satu cara yang kita pakai itu mungkin ada teman-teman yang mau membuat spanduk nih, kita beri diskon, terus kita tambahkan logo kita gitu kan, ada nomor telepon. Untuk penjualan barang kita ke pembeli itu yang kita jaga itu yang pertama itu adalah kualitas, terus ketepatan waktu juga gitu kan, dan yang jelas pelayanan terbaik lah. Jadi untuk teman-teman usaha yang di bidang sama, yang pertama saya menganggapnya bukan pesaing ya istilahnya ya, bukan pesaing, kita terus fokus ke usaha kita dan itu tadi kita coba berikan pelayanan yang terbaik, kualitas terbaik dan ya kita memuaskan pelanggan lah istilahnya gitu. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, kami di Run Reklama itu menyediakan mesin yang belum ada di tempat teman-teman lainnya. Ada beberapa, itu kita ada mesin terbaru, itu spanduk yang langsung di print ke kain. Nah itu spanduk yang di print ke kain itu dari segi keawetan dia lebih awet untuk di lapangan gitu kan. Dibanding dengan spanduk yang berbahan plastik seperti ini, itu produk terbarunya kita di Run. Kita mau mengajak para konsumen yang ingin spanduknya tahan lama ya, istilahnya jangka panjang ya, tahan jangka panjang, itu kita arahkan ke spanduk kain karena dia lebih kuat dan lebih elastis lah istilahnya. Kita memutuskan untuk menambah unit, yaitu unit digital printing untuk kain ya. Yang pertama itu di Tabalong belum ada. Yang kedua itu kebutuhannya sudah mulai banyak seperti bendera, umbul-umbul gitu kan. Jadi targetnya nanti masyarakat Tabalong tidak perlu keluar kota lagi kan untuk memesan barang-barang yang tadi itu. Gitu. Titik paling rendah kita yang namanya usaha ya pasti ada pasang surut. Nah itu ada beberapa kendala yang kita alami yang kita bergerak di bidang pertambangan tadi kan kita kan harus ngutangin dulu lah istilahnya. Ya, kita harus cari modal itu dan pembayaran biasanya 1-2 bulan gitu kan. Kita harus siap dengan itu. Dan ada juga biasanya yang perusahaan itu istilahnya gulung tikar. Jadi sempat kejadian kita juga kita nggak bisa nagihkan lah istilahnya, nggak bisa menagihkan tagihan kita gara-gara perusahaannya tadi itu gulung tikar. Sebenarnya kalau dibilang rugi, cuman kita beranggapannya itu istilahnya itu pelajaran lah. Pelajaran bagi kita, anak tangga untuk kita naik, yang jelas kita bisa lebih selektif lagi lah ke depannya dalam menentukan untuk perusahaan ini, ini diutangin ada gitu misalnya seperti itu. Kalau nilai kerugian, ya istilahnya kita nggak ngingetin itu ya. Itu ya istilahnya
Ya lumayan lah, yang jelas nilainya lumayan, cuman yang jelas kita mengarahnya bukan ke sana, kita ambil hikmahnya. Yang jelas itu pembelajaran bagi kita dan kedepannya agar kita lebih hati-hati dan lebih selektif tadi itu. Okay. Kalau ketipu istilahnya tuh lebih dari sekali lah, lebih dari sekali itu. Ya. Kalau sering sih enggak, cuman yang jelas ada lah pernah. Kalau jiwa pengusaha itu kada boleh dendam. Yang jelas setelah istilahnya musibah itu terjadi, kita harus lebih dewasa lagi lah istilahnya. Jadi nggak ada istilah dendam lah. Tantangan terberatnya untuk kita pemain digital printing ya, istilahnya yang namanya mesin itu wajar lah, ada masanya. Nanti ada masanya dia rusak gitu kan. Jadi itu sih tantangan terbesarnya, karena angka untuk perbaikan unit ini lumayan lah. Jadi untuk kisaran mesin yang besar ini itu di kurang lebih 250-an juta, ya 250-an juta. Tapi kemarin kita ngakalinya kan beli mesin bekas, terus dalamannya kita upgrade, jadi seperti mesin baru juga lah. Itu meminimalisir pengeluaran kita juga. Nah, jadi itu hal yang sangat penting juga ya, anggaran perawatan. Anggaran perawatan itu dananya kita sisihkan sekitar 10% dari pendapatan. Nanti apabila kedepannya terjadi kerusakan mesin atau apa, kita tidak kaget lah dengan nanti angka yang keluar pada saat perbaikan itu. Lumayan, untuk perbaikan biayanya sangat lumayan dan kita harus mendatangkan teknisi dari Pulau Jawa atau Jakarta, biasanya seperti itu. Biasanya yang sering bermasalah itu head ya, dibilang kalau kita bilang head itu yang fungsinya buat menyapu ini spanduk, itu kadang penutupan warnanya kurang sempurna gitu. Seperti itu. Untuk saat ini yang lagi rame yaitu produk spanduk ini, karena di satu sisi ini mendekati pemilu ya, dan permintaan spanduk ya lumayan lah. Untuk orderan yang paling dominan itu kadang-kadang menentu, kadang rame spanduk lagi rame-rame. Kadang stiker lagi rame ya stiker gitu, kadang masih bergantian lah istilahnya. Ya, kalaunya untuk pemesanan yang agak banyak itu memang ada momen-momen tertentu. Misalkan untuk di pertambangan ada Hari Lingkungan Hidup. Terus yang kemarin-kemarin itu kan ada 17 Agustus gitu kan, itu rame spanduk. Event kita sampai juga menyediakan baju kaos untuk peserta, biasanya seperti itu. Jadi untuk usaha digital printing ya, kalau saya pribadi omset itu tidak memiliki target. Yang jelas di akhir bulan kita bisa bayar para karyawan, terus kewajiban-kewajiban lainnya seperti itu. Jadi waktu memulai kita itu asalnya karyawan 1 orang. Dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu sekarang sudah 14 orang. Untuk tugas masing-masing kita posisikan, ada yang di desainer,
ada yang di bagian operator yang menjalankan alat-alat besar ini, terus juga ada yang bagian produksi, pengolahan barang-barangnya itu. Di Rang Reklame jadi kita mengawasi sekalian istilahnya memantau ya, sambil mengarahkan lah, oh cara kerjanya seperti ini, pembuatannya seperti ini gitu kan, sambil diarahkan. Gitu. Untuk bidang-bidang seperti ini kalau kita mencari karyawan yang skill itu agak susah. Jadi rata-rata yang ada di Ran ini non skill. Jadi kita ajari, kita arahkan bagaimana cara pengoperasian mesin, bagaimana cara mendesain yang bagus, seperti itu. Kalau karyawan kita nanti kan istilahnya pengen berkembang lebih baik lagi, siapa tahu misalkan nanti ke depannya pengen keluar dari Ran dan ingin membuka usaha sendiri ya silakan. Tetapi dengan syarat istilahnya itu lebih baik daripada di sini gitu kan. Lebih baik daripada di sini. Kalau misalkan kondisinya lebih parah, mending kita bertahan dulu, berjuang bersama-sama. Tapi misalkan kalau mau nanti ke depannya sudah pengen berusaha sendiri tadi itu, misalkan di bidang yang sama, kita akan bantu. Kita kan saling kerjasama lah, istilahnya seperti itu. Aset sementara kalau mesin alhamdulillah kita milik sendiri, dan untuk toko ya alhamdulillah juga kita masih menyewa. Masih menyewa kan, cuman untuk ini kita untuk tempat mesin yang besar-besar ini alhamdulillah kita sudah punya sendiri. Alhamdulillah pasar Ran Reklame ini sudah keluar kota ya, ke Kalteng. Di situ ada sektor persawitan, pertambangan juga. Kita melayani pembuatan rambu-rambu dan banner tadi juga gitu. Okay. Asalnya kan seperti ini kan, dari rekan-rekan kerja di tambang itu kan ada yang pindah-pindah. Ya, itu ada yang pindah-pindah dan ingatnya, oh di Ran bisa bikin rambu-rambu nih. Nanti pas pada saat cuti dia pesan, pas balik langsung dibawa sekalian. Salah satu yang penting sekali di bisnis relasi, ya itu sangat membantu sekali. Apalagi kalau produk kita bagus, jadi dia nanti akan sampai dari mulut ke mulut kah, atau dari info-info yang lain kah, seperti itu. Jadi pesannya untuk teman-teman yang ingin belajar berwira swasta, mulailah dengan belajar disiplin dulu, terus jujur dan juga giat lah istilahnya ya. Yang jelas kita pelajari dulu usahanya bergerak di bidang apa, terus pemasarannya di Tabalong seperti apa. Nanti kalau sudah kita baca pasarnya dan mulai kita jalankan, insya Allah lah bisa jalan seperti itu.